Selamat malam sahabat-sahabat GPB dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya di program Night Call GPB, Pendeta Nixon Gottlieb. Saat ini saya melayani sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPB Kanaan Lampung. Malam ini saya akan berbagi renungan sebelum kita mengakhiri hari yang Tuhan karuniakan bagi kita dan beristirahat di malam ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kami di sepanjang hari ini. Saatnya kami akan beristirahat untuk memulihkan tubuh kami yang lelah atas aktivitas kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ya Bapa, kami hendak datang kepadamu menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi bagian dalam arah kehidupan kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan menyatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang secara keliru disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, saat ini kita hidup di tengah dunia di mana kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan menjadi kekuatan besar yang banyak diinginkan setiap orang atau kelompok. Karena dengan ketiga hal tersebut kita bisa mengendalikan atau lebih tepatnya menaklukkan hidup ini. Hal ini yang membuat banyak orang keliru bahwa hidup ini dianggap sebagai sekedar pertandingan yang akhirnya menimbulkan sikap dan tindakan yang saling menaklukkan. Sebab orang terjebak pada pilihan menang atau kalah. Dalam pemahaman seperti ini kita bisa menjawab, siapakah yang akan menang dalam pertandingan hidup? Orang yang punya kuasa, kekayaan, dan pengetahuan pasti akan selalu menjadi pemenang. Tetapi orang-orang yang tidak punya ketiga hal tersebut pasti kalah, dan bahkan hanya akan menjadi alat bagi mereka yang punya kesempatan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan. Sahabat GPB, Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius ini berisi pesan yang tegas, di mana Timotius harus memberi peringatan kepada dua kelompok, yaitu kelompok elit, para pengajar sesat, dan juga kelompok umum, yaitu jemaat itu sendiri.
Para pengajar sesat memanfaatkan ketidakstabilan iman jemaat untuk menyelewengkan ajaran Kristus yang tidak lagi menekankan tentang salib Kristus yang membawa umat pada pertobatan dan kekudusan, tetapi mereka mengarahkan jemaat untuk fokus pada kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan. Pada pembacaan kita ini merupakan pesan penutup yang memberi penguatan kepada Timotius, di mana untuk menjalankan tugas yang berat itu, Timotius disadarkan bahwa dalam dirinya atau dirinya itu sendiri punya kekuatan besar, dengan kalimat Paulus yang menyebutnya sebagai manusia kepunyaan Allah. Sebagai utusan, Timotius harus menunjukkan keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan. Dalam catatan saya, perlawanan ini bukan untuk menang atau kalah, tetapi menegaskan kepada para pengajar sesat dan juga jemaat bahwa ada 3 hal. Yang pertama, kekuasaan yang besar itu hanya ada pada Kristus. Karena maupun dapat dikalahkan, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Kristus. Kalau diibaratkan terangnya bintang di alam semesta seperti matahari, itu bisa diukur baik suhunya atau volumenya. Tetapi kuasa Kristus lebih daripada bintang atau matahari di alam semesta kita. Bahkan dengan bantuan alat secanggih apapun, tidak akan sanggup mengukur terangnya Kristus. Hal yang kedua, sahabat GPB, kekayaan di dunia ini tidak bisa menandingi kekayaan Kristus. Bahkan segala sesuatu dapat Dia berikan, termasuk keselamatan. Orang terkaya di bumi ini pun tidak akan bisa membeli apa yang Kristus miliki, yaitu kehidupan kekal. Hal yang ketiga, pengetahuan di dunia ini ternyata sangat sempit. Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan bisa mengatasi beban-beban kehidupan manusia. Malah ilmu pengetahuan hanya membuat manusia saling bertentangan. Oleh karena itu Timotius diutus agar jemaat kembali belajar pada ajaran yang benar, di mana Kristuslah yang menjadi inti dari hidup ini. Ketika Kristus menjadi pusat hidup ini, maka tidak ada lagi sikap atau tindakan yang saling menaklukkan. Sebab Kristus mengajarkan tentang kasih yang rela berkorban. Dia yang memiliki segala-galanya pun mengosongkan diri untuk menjadi seorang hamba seperti manusia untuk dunia diselamatkan. Yesus tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi Yesus mengedepankan kepentingan seluruh ciptaan Tuhan. Justru dari sikap yang rela berkorban itulah dunia mengaku akan kemuliaan dan kebesaran Kristus. Sikap seperti itu hanya ada pada orang-orang kepunyaan Allah. Sahabat GPD, ketika mendengar nasihat ini, mungkin banyak orang berpikir kekuasaan dunia itu buruk, kekayaan itu dosa, pengetahuan itu hanyalah sia-sia. Justru pemahaman itu keliru. Pesan Paulus bermaksud supaya mengarahkan kita bahwa kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan itu dimanfaatkan untuk menyatakan keadilan dan menjadi teladan untuk hidup kudus serta penuh kasih. Itu adalah bentuk yang nyata dalam rangka memberitakan kebenaran Injil Kristus. Tugas itu tentu tidak mudah. Ada banyak yang harus dikorbankan supaya Injil itu bisa dirasakan oleh dunia ini. Rela berkorban adalah ciri dari orang yang hidup dalam Kristus atau manusia kepunyaan Allah. Namun hari ini kita bisa menyaksikan bahwa ada orang-orang yang saling menyakiti, bahkan mengorbankan orang lain hanya untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan, di mana hak asasi manusia diinjak-injak,
Kemiskinan dipelihara supaya dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, tidak bagi penguasa. Perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan. Luasnya hutan semakin sempit karena kepentingan ekonomi dan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Sahabat GPIB, jika Timotius punya tugas untuk mengingatkan jemaat di Efesus kembali berpegang pada nilai-nilai kekristenan sebagaimana yang diajarkan Kristus, maka kita sebagai gereja pun punya tugas yang sama. Sebagai gereja, kita perlu mengingatkan seluruh pihak, termasuk gereja sebagai lembaga, untuk menggunakan kesempatan dalam rangka mewujudkan keadilan dan keteladanan hidup yang kudus dan penuh kasih. Kita perlu menyuarakan keadilan di tengah kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Tidak hanya itu, kita perlu bertindak menyelamatkan generasi masa depan bangsa, masa depan gereja dari kehancuran melalui tindakan kita dalam program-program kerja yang membina dan memberdayakan seluruh potensi kita. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat di malam ini, kita perlu merenungkan bahwa kita membutuhkan pahlawan-pahlawan yang jujur dan tulus, memperjuangkan kepentingan Tuhan demi kebaikan banyak orang. Kita harus melawan ketidakadilan dan kekerasan, bukan untuk tampil sebagai pemenang, tetapi kita mau membawa bangsa ini ke arah yang benar. Marilah kita bertindak dari tempat kita masing-masing. Mulailah dalam rumah tangga kita. Kita mendidik rumah tangga kita kembali ke jalur yang benar, yakni jalur Injil yang mengedepankan keamanan dan keselamatan bersama dengan membiasakan diri peduli terhadap sesama. Dan marilah kita peka dalam menjalani realitas kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di Night Call GPIB saat ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang baik ini. Kami boleh berjumpa dalam ruang virtual ini melalui YouTube GPIB Indonesia. Kami sudah mendengarkan renungan yang kami baca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 21. Kami percaya Tuhan, dari firman-Mu itu kami diajak dan diajar bersama untuk mengoptimalkan setiap potensi diri kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat, untuk sama-sama bertindak dalam rangka mewujudkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Tolong kami Tuhan, kami yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini, biarlah kami dapat mewujudkannya dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan menyertai di sepanjang peristirahatan malam ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan membuat kami dipulihkan untuk kami bangun pada besok hari dengan tubuh yang penuh diberkati oleh Tuhan, melanjutkan setiap tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap orang-orang yang kami kasihi. Biarlah hanya Tuhan, nama Tuhan saja yang mereka puji dan mereka muliakan, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami membawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Shalom. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM
agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.